Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Yang sangat saya muliakan kaum muslimin wal muslimat, bil khusus an-nahdin wal nahdiyat. Semoga kita semua oleh Allah di bulan Ramadan ini dilimpahkan anugerah keberkahan dan umur sehatul afiah dan juga kenikmatan yang lain. Tanpa terasa kita sudah hampir berada di penutup bulan Ramadan. Begitu cepat. Jadi dulu memang di awal-awal Ramadan kita rasanya begitu berat. Tetapi begitu merasakan 1 tahun Ramadan cepat, maka 20 hari ini lebih cepat. Lalu saya hendak ingin menyampaikan keutamaan Ramadan itu bukan di awal, tapi justru di akhir. Sekali lagi, fadilah terbesar Ramadan bukan di awal, bukan pertengahan, tetapi di akhir. Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bahwa Nabi menceritakan kepada para sahabat tentang 4 sosok Bani Israel. Jadi ada orang Yahudi yang terdiri dari 4 orang. Beliau adalah Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Yusha bin Nun, dan Hizkil. Ini diantaranya adalah Nabi yang termasuk wajib kita imani, wajib kita percaya sebagai utusan Allah. Kemudian dari orang 4 Bani Israel ini, Nabi menyebut mereka ini selama 80 tahun beribadah kepada Allah, tidak pernah durhaka walaupun sekejap mata, walaupun sekedipan mata, tidak pernah mereka ini melakukan dosa. Lalu para sahabat menginginkan, sahabat sangat menginginkan sekali agar kemudian bisa melakukan ibadah panjang 80 tahun. Tapi ternyata umat Rasulullah tidak sampai pada usia itu. Usia umat Nabi seperti dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Kebanyakan usia umatku adalah antara 60 70. Sedikit dari mereka yang lebih dari usia itu. Maka bagaimana mungkin kita yang mungkin usianya 57 bisa beribadah 80 tahun? Tidak mungkin. Lalu ketika Nabi menceritakan itu, lalu para sahabat menginginkan, malaikat Jibril bilang sama Nabi, "Wahai Muhammad, umatmu sangat ingin bisa beribadah 80 tahun, tapi umatmu tidak ada yang umur panjang. Tidak ada yang sampai 100 tahun, tidak ada yang sampai 120, jarang-jarang." Maka kemudian karena Rasulullah kasihan melihat para sahabat menginginkan itu, lalu malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr." Allah menurunkan untuk umat Rasulullah karena kemuliaan Nabi kita, bukan karena kita, bukan. Tetapi karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan ibadah di malam Lailatul Qadar lebih mulia, lebih baik daripada ibadah 80 tahun. Jadi, kalau ada di antara kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini mendapati 1 Lailatul Qadar, pahala kita di Ramadan tahun ini lebih utama daripada dulu orang Yahudi beribadah 80 tahun. Bani Israilnya ya, bukan Nabi Yusha, bukan Nabi Zakaria, bukan, tapi umat per umat. Kalau Nabi Zakaria tetap lebih utama dari kita. Jadi para nabi Bani Israel tetap lebih utama. Tetapi untuk Bani Israilnya, umatnya Nabi Musa, umatnya
Nabi Yusuf dan lain sebagainya itu ketika dibandingkan dengan umat Rasulullah lebih utama umat Rasulullah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dalilnya kalian ini umatnya Rasulullah adalah sebaik-baiknya umat. Jadi ternyata sekali lagi umat Rasulullah ini diberi anugerah Lailatul Qadar. Lalu kapan Lailatul Qadar itu ada? Bukan di awal Ramadan, bukan di pertengahan Ramadan, justru di akhir Ramadan. Wa arjaha fi syaf'i fil autar. Yang paling besar harapannya dari Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil. Mulai besok malam, mulai 21, 23, 25, 27 dan 29. Jadi sekali lagi terkait dengan masalah keutamaan Ramadan, kita yang sudah tenang-tenang kemarin, ini 10 hari terakhir jangan tenang-tenang. Kalau mungkin ada di antara kita yang tidak bisa ke masjid karena mungkin sudah bekerja, mungkin pasarnya ramai, mungkin kemudian juga kesibukan yang lain, maka niatkan itu ibadah. Jual beli niatkan ibadah. Memberi santunan anak yatim diberikan di malam-malam ganjil. Kemudian zikirnya, bacaan Qur'annya, dan amalan ibadah yang lain. Sekali lagi, kalau kemudian ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar akan tercatat menjadi ibadah yang lebih baik daripada 80 tahun. Imam kita Asy-Syafi'i, beliau menganjurkan orang yang melakukan jamaah sholat isya dan sholat subuh, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Maka nanti di malam-malam ganjil ini kita upayakan untuk isya dan subuhnya melakukan jamaah. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Imam Muslim, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang ibadah salat isya berjamaah, pahalanya sama seperti ibadah sampai setengah malam, sampai tengah malam. Kelanjutannya, wa man shalla subha fi jama'atin, barang siapa salat subuh berjamaah, faka'annama qamal lail kullah. Fi riwayatin faka'annama shallal lail kullah. Maka orang yang salat subuh berjamaah itu sama seperti beribadah semalam penuh. Semalam penuh. Jadi sekali lagi itu upayanya bagi kita, isya dan juga subuhnya berjamaah. Kemudian kalau mungkin bagi wanita yang halangan sehingga tidak bisa sholat tarawih, tidak bisa sholat berjamaah, maka zikirnya, sedekahnya, kemudian bacaan-bacaan surat pendek dengan diniatkan zikir dan seterusnya, insya Allah akan mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar, dan semoga Allah memudahkan kepada kita di tahun ini untuk mendapatkannya. Amin. Allahumma amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.